Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini melanjutkan kisah Nabi Ismail alaihissalam sampai Nabi Ibrahim yang berhijrah meninggalkan Mesir bersama Sarah, istrinya, dan Hajar, dayangnya di tempat tujuannya di Palestina. Ia telah membawa pindah juga semua binatang, ternak, dan harta miliknya yang telah diperolehnya sebagai hasil usaha niaganya di Mesir. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pertama-tama yang menggunakan stage atau stagen ialah Hajar ibu Nabi Ismail. Tujuan untuk menyembunyikan kandungannya dari Siti Sarah yang telah lama berkumpul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi belum juga hamil. Tetapi walau bagaimanapun juga akhirnya terbukalah rahasia yang disembunyikan itu dengan lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan sebagai lazimnya, seorang istri sebagai Siti Sarah merasa telah dikalahkan oleh Siti Hajar sebagai seorang dayangnya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sejak itulah Siti Sarah merasakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih banyak mendekati Hajar karena merasa sangat gembira dengan putranya yang tunggal dan pertama itu. Hal ini yang menyebabkan permulaan ada keretakan dalam rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Siti Sarah merasa tidak tahan hati jika melihat Siti Hajar dan minta pada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menjauhkannya dari matanya dan menempatkannya di lain tempat. Untuk satu hikmah yang belum diketahui dan disadari oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar keinginan dan permintaan Sarah istrinya dipenuhi, dan dijauhkanlah Ismail bersama Hajar ibunya dan Sarah ke suatu tempat di mana yang ia akan tuju dan di mana Ismail putranya bersama ibunya akan ditempatkan dan kepada siapa akan ditinggalkan. Maka dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkatlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail yang diboncengkan di atas unta tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepada binatang tujuannya, tunggangannya, dan berjalanlah unta Nabi Ibrahim dengan 3 hamba Allah yang berada di atas punggungnya keluar kota, masuk ke lautan pasir dan padang terbuka di mana terik matahari dengan pedihnya menyengat tubuh dan angin yang kencang menghembuskan debu-debu pasir. Ismail dan ibunya Hajar ditinggalkan di Makkah. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh yang menempatkan tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim bersama Ismail dan ibunya di Makkah, kota suci di mana Ka'bah didirikan dan menjadi pujaan manusia dari seluruh dunia. Di tempat di mana Masjidil Haram sekarang berada, berhentilah unta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya, dan disitulah ia meninggalkan Hajar bersama putranya dengan hanya dibekali dengan serantang bekal makanan dan minuman, sedangkan keadaan sekitarnya tiada tumbuh-tumbuhan, tiada alir mengalir, yang terlihat hanyalah batu dan pasir kering. Alangkah sedih dan cemasnya Hajar ketika akan ditinggalkan oleh Ibrahim seorang diri bersama dengan anaknya yang masih kecil di tempat yang sunyi, senyap, dan segala-galanya kecuali batu gunung dan pasir. Ia seraya merintih dan menangis, memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim, memohon belas kasihan janganlah ia ditinggalkan seorang diri di tempat yang kosong itu. Tiada seorang manusia, tiada seekor binatang, tiada pohon, dan tidak terlihat pula air mengalir. Sedangkan ia masih menanggung beban mengasuh anak yang kecil yang masih menyusu. Nabi Ibrahim mendengar keluh kesah Hajar, merasa tidak tergamak meninggalkannya seorang diri di tempat
itu bersama putranya yang sangat disayangi. Akan tetapi ia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu mengandung hikmah yang masih terselubung baginya, dan ia sadar pula bahwa Allah akan melindungi Ismail dan ibunya dalam tempat pengasihan itu dari segala kesukaran dan penderitaan. Ia berkata kepada Hajar, "Bertakwalah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya, percayalah kepada kekuasaannya dan rahmatnya. Dialah yang memerintah aku membawa kamu ke sini, dan dialah yang akan melindungimu dan menyertamu di tempat yang sunyi ini. Sesungguhnya kalau bukan perintah dan wahyunya, tidak sekali aku tergamak meninggalkan kamu di sini seorang diri bersama putraku yang sangat kucintai ini. Percayalah, wahai Hajar, bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak akan melantarkan kamu berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan barokahnya akan tetap turun di atas kamu untuk selamanya, insya Allah." Mendengar kata-kata Ibrahim itu, segeralah Hajar melepaskan genggamannya pada baju Ibrahim, dan dilepaskanlah beliau menunggang untannya kembali ke Palestina dengan iringan air mata yang bercucuran membasahi tubuh Ismail yang sedang menetek. Sedang Nabi Ibrahim pun tidak dapat menahan air matanya ketika ia turun dari dataran tinggi meninggalkan Makkah menuju kembali ke Palestina, di mana istrinya Sarah dan putranya yang kedua Ishak sedang menanti. Ia tidak henti-henti selama dalam perjalanan kembali memohon kepada Allah perlindungan, rahmat dan barokah serta kurnianya rezeki bagi putra dan ibunya yang ditinggalkan di tempat terasing itu. Ia berkata dalam doanya, "Wahai Tuhanku, aku telah tempatkan putraku dan anak-anak keturunannya di dekat rumahmu, yakni Baitul Haram, di lembah yang sunyi dari tanaman dan manusia, agar mereka mendirikan sholat dan beribadat kepadamu. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan yang lezat. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu." Sepeninggal Nabi Ibrahim, tinggallah Hajar dan putranya di tempat yang terpencil dan sunyi itu. Ia harus menerima nasib yang telah ditakdirkan oleh Allah atas dirinya dengan kesabaran dan keyakinan penuh akan perlindungannya. Bekalan makanan dan minuman yang dibawanya dalam perjalanan pada akhirnya habis dimakan selama beberapa hari sepeninggalan Nabi Ibrahim. Maka hidup yang harus ditanggungnya sendiri tanpa bantuan suaminya. Ia masih harus menetai anaknya, namun air teteknya makin lama makin mengering disebabkan kekurangan makan. Anak yang tidak dapat minum yang memuaskan dari tetek ibunya mulai menjadi cerewet dan tidak hentinya menangis. Ibunya menjadi panik, bingung dan cemas mendengar tangisan anaknya yang sangat menyayat hati itu. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri serta lari ke sana ke sini mencari sesuap makanan atau seteguk air yang dapat meringankan kelaparannya dan meredakan tangisan anaknya. Namun sia-sialah usahanya. Ia pergi berlari menuju bukit sofa kalau ia boleh mendapatkan sesuatu yang dapat menolongnya, tetapi hanya batu dan pasir yang didapatnya di situ. Kemudian dari bukit sofa ia melihat bayangan air yang mengalir di atas bukit Marwah, dan larilah ia ke tempat itu, namun ternyata bahwa yang disangkanya air adalah fata morgana atau bayangan belaka. Dan kembalilah ke bukit sofa karena mendengar seakan-akan ada suara yang memanggilnya, tetapi gagal dan melesatlah dugaannya. Demikianlah maka karena dorongan Hajar, hajat hidupnya dan hidup anaknya sangat disayangi. Hajar mundar-mandir berlari sampai 7 kali antara bukit Sofa dan Marwah, yang pada akhirnya ia duduk termenung merasa penat dan hampir putus asa. Diriwayatkan bahwa selagi Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya,
dan hampir putus asa kecuali dari rahmat Allah dan pertolongannya. Datanglah kepadanya malaikat Jibril bertanya, "Siapakah sebenarnya engkau ini?" "Aku adalah hamba saya Ibrahim," jawab Hajar. "Kepada siapa engkau dititipkan di sini?" tanya Jibril. "Hanya kepada Allah," jawab Hajar. Lalu berkata Jibril, "Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, yang akan melindungimu, mencukupi keperluanmu, hidupmu, dan tidak akan mensia-siakan kepercayaan putramu kepadanya." Kemudian diajaklah Hajar mengikutinya pergi ke suatu tempat di mana Jibril menginjakan telapak kakinya kuat-kuat di atas tanah, dan segeralah memancur dari bekas telapak kaki itu air yang jernih dengan kuasa Allah. Itulah dia mata air Zam-Zam yang sehingga kini dianggap keramat oleh jamaah haji. Berdesakan sekelilingnya bagi mendapatkan setik atau seteguk air daripadanya, dan karena sejarahnya mata air itu disebut orang injakan Jibril. Alangkah gembiranya dan lega dada Hajar melihat air yang hancur itu. Segera ia membasahi bibir putranya dengan air keramat itu, dan segera pula terlihat wajah putranya segar kembali. Demikianlah pula wajah si ibu yang merasa sangat bahagia dengan datangnya mukjizat dari sisi Tuhan yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya dan kepada putranya sesudah dibayang-bayangi oleh bayangan mati kelaparan yang mencekam dada. Mancurnya air Zam-Zam telah menarik burung-burung berterbangan mengelilingi daerah itu, menarik pula perhatian sekelompok bangsa Arab dan sekutu dan dari suku Jurhum yang merantau dan sedang berkemah di sekitar Makkah. Mereka mengetahui dari pengalaman bahwa di mana ada terlihat burung di udara, niscaya di bawahnya terdapat air. Maka diutuslah oleh mereka beberapa orang untuk memeriksa kebenaran teori ini. Para pemeriksa itu pergi mengunjungi daerah di mana Hajar berada, kemudian kembali membawa berita gembira kepada kaumnya tentang mata air Zam-Zam dan keadaan Hajar bersama putranya. Segera sekelompok suku Jurhum itu memindahkan perkemahannya ke tempat sekitar Zam-Zam, di mana kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh Hajar. Karena adanya sekelompok suku Jurhum di sekitarnya, ia memperoleh jiran-jiran atau tetangga yang akan menghilangkan kesunyian dan kesepian yang selama ini dirasakan di dalam hidupnya berduaan dengan putranya saja. Hajar bersyukur kepada Allah SWT dengan rahmat telah membuka hati orang-orang itu, cenderung datang meramaikan dan memecahkan kesunyian lembah di mana ia ditinggalkan sendirian oleh Ibrahim. Demikianlah dulu kisahnya dan dilanjutkan lain waktu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.